Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Senang sekali bisa melayani saudara setiap hari. Dan hari ini saya ingin ajak saudaraku yang kasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Dan kita akan belajar saudaraku yang kasih Kristus, bagaimana caranya kita bisa mendoakan yang namanya janji Tuhan. Sebagai salah satu seri terakhir daripada bagaimana keluar dari kutuk kemiskinan. Saya percaya saudara akan diberkati dengan menara doa pada saat ini. Mari kita akan mulai, kita akan satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa saat ini ya Tuhan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus Kau hadir, Kau mengurapi kami, Engkau tuntun kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau membukakan mata hati kami untuk bisa melihat apa yang sedang Tuhan mau tunjukkan buat setiap kami. Tuhan berbicara ya Tuhan lewat sabda firman-Mu. Biarlah ya Tuhan ada satu firman rema, sehingga ya Tuhan tumbuh iman di dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau belajar bagaimana cara mendoakan janji-Mu sehingga janji-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sembah Dia, haleluya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari dari awal bersama-sama katakan, setiap janji-Mu, haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku, janji-Mu menopang hidup, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. buat kasih setiamu,
di dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan urapan kasih. Ya Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala. Aku memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama katakan, Tuhan hadir, haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Sembahyang hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari angkat tanganmu, sembahyang, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan. Mari sembah Dia, saudara, sembah. Sembah Yesus, sembah Yesus. Mari kita masuk hadirat. Oh yalah makasih, yalah makasih. Oh yalah makasih, yalah bala 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 bala. Oh yalah bala 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 bala. Oh yalah bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Lola bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mari berbahasa roh, saudara, berbahasa roh. Berbahasa roh, yes. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Yes, oh ya la bala 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 bala. Penuhi setiap kami ya Roh. Penuhi kami dengan Roh. Yes, oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Jamah tiap hati kami ya Tuhan. Jamah tiap hati kami Yesus. Jamah pikiran kami. Bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Yes, 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 yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Lola bala bala bala. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin Roh Kudus. Amin. Dalam nama Yesus. Kami patahkan siap kutuk kemiskinan. Dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat Abraham. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus. Penuh, penuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala bala. Oh la bala 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 bala. Penuhi ya Tuhan. Oh ya la bala bala bala. Penuhi bala 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 bala. Penuhi tiap kami Roh Kudus. Penuhi tiap kami ya Roh Kudusku. Penuhi. Segarkan kembali roh kami, jiwa kami, tubuh kami. Yes, yes, dengan hadirat-Mu, dengan kehadiran-Mu. Engkau Allah Immanuel. Kami butuh hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Penuhi aku sekarang, penuhilah hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku.
Mari katakan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Oh, ingin ku redup kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku ya Roh. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Tuhan, tiap kali kami ada di menara doa, kami berdoa memuji menyembah-Mu, kami merasakan ya Tuhan hadirat-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami butuh hadirat-Mu, kami merindukan hadirat-Mu. Oleh hadirat-Mu kami tahu kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami rasakan Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Dan juga kami melihat ada kuasa, ada power, ada otoritas yang Tuhan beri buat tiap kami. Kekuatan, kesegaran ya Tuhan. Dan hari ini aku angkat tanganku ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang sangat hebat. Baik dalam keuangan mereka, maupun dalam ya Tuhan, kesehatan mereka ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau tolong ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu ini aku minta ya Tuhan Yesus, satu terobosan, hikmat, kekuatan, ketenangan ya Tuhan. Jalan solusi Tuhan beri buat mereka ya Tuhan, yang sedang mengalami ya Tuhan pergumulan dalam keuangan mereka. Tuhan buat jalan ya Tuhan. Beri ya Tuhan hati yang tetap bisa percaya, menaruh harap kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan aku berdoa, aku patahkan roh putus asa dalam nama Yesus, roh maut dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Saudara, karena masalah keuangan engkau mau bunuh diri. Hari ini Tuhan katakan, sekali lagi saya mau katakan, oleh karena penyakit yang tidak sembuh engkau mau bunuh diri. Tuhan tahu, Tuhan dengar. Tuhan katakan urungkan niat-Mu ini. Tuhan, di masa Natal ini ya Tuhan, aku percaya ya Tuhan ada satu mujizat Natal untuk anak-Mu yang sakit, anak-Mu yang bergumul dengan keuangan ini ya Bapa. Aku angkat tanganku ya Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan, mujizat kesembuhan dalam nama Yesus ya Tuhan, terobosan keuangan dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan pulihkan hubungan anak-anak-Mu ya Tuhan. Damaikan yang bertengkar ya Tuhan. Damaikan kembali Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, di masa Natal ini ya Tuhan, Kau pakai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la bala 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 bala. Kami berdoa, kami angkat tangan kami Tuhan.
Kami minta tunduk perlindungan-Mu dari virus corona ya Tuhan. Ya Tuhan, jenis yang terbaru sekalipun. Ya Tuhan, dalam nama Yesus tidak akan terjadi. Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Dalam nama Yesus, tidak ada gelombang keempat lagi, kelima dalam nama Yesus. Oh ya, kami katakan pandemi berakhir dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarlah Kau berikan damai Natal buat Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan berkat Natal. Beri iman buat setiap kami ya Tuhan untuk percaya. Ada perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun yang terpapar COVID-19 lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta tiap rumah-rumah ada lawatan. Lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah meningkat hati. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan jamahan-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Beri roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi buat setiap kami. Kami senang Tuhan, terus ya Tuhan bergaul dengan hadirat-Mu, bergaul dengan firman-Mu, bergaul dengan Tuhan. Tuhan, kami mau terus isi hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga ya Tuhan hidup kami diubahkan. Terima kasih banyak Bapa. Aku percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan sudah memberikan hikmat, jalan keluar buat setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini saya ingin bagikan tentang seri pengajaran keluar dari kutuk kemiskinan, yaitu dengan mendoakan daripada janji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Ibu Bapak dari 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Saya ingin ajak untuk kita lihat dan kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudaraku. Yuk, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita
jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah saudara, hari ini kita bahas tentang doa ya. Ketika kita berdoa saudaraku, ketika kita berdoa, kita ini dapat berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan. Nah kalau kita berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan, hal ini akan membantu untuk mengingatkan kita, ya kan? Apa yang telah Tuhan janjikan, ya kan? Apa yang Tuhan telah janjikan, saudara, di dalam firman-Nya. Karena kita tahu ya bahwa janji Tuhan, ya, yang ada, ya kan? Janji Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau Dia berjanji, inilah kehendaknya ingin Dia berikan buat setiap kita. Katakan amin, saudaraku. Nah, jika keinginan kita adalah untuk mendapatkan dan melakukan kehendak Allah, maka kita dapat jaminan, kata Rasul Yohanes dalam surat Yohanes tadi. Kita dapat jaminan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya ulangi, saudara Kristus ya. Kalau keinginan kita adalah untuk mendapatkan atau melakukan kehendak Allah, ya kan? Maka kita akan dapat jaminan sesuai dengan janjinya bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui janji Tuhan, saudara, bagi hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab ada 7.000 janji Allah. Saudara, ada 7.000 janji soal di Alkitab ini, saudaraku. Nah, janji-janji ini merupakan jawaban ya atas semua kebutuhan dan juga masalah hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, seperti segini, janji Tuhannya bisa digenapi kalau saudara dan saya mendoakannya. Kenapa kita perlu mendoakan yang namanya janji Tuhan? Berapa orang bilang, Pak ngapain kita harus doa terus minta lagi? Kan Tuhan maha tahu, kalau Dia udah janji langsung aja dikasih. Oh tidak gitu. Kita udah tahu bahwa tanpa iman, ya kan tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Salah satu tindakan iman itu namanya apa? Berdoa. Katakan amin saudara. Selain bersyukur, selain apa yang diperintahkan, tapi yang paling ini kan adalah doa. Doa adalah salah satu daripada tindakan iman. Tuhan bisa lihat kamu punya iman atau tidak. Dilihat dari apa? Pada saat kita mendoakan daripada janjinya. Nah oleh karena itu kita udah tahu bahwa kenapa kita harus berdoa. Karena doa ini ya menyebabkan kita dapat menaruh fokus kita. Dengan berdoa kita bisa berfokus saudaraku kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kita bisa berfokus pada Tuhan. Dan doa ini bisa membantu kita untuk melihat bahwa Tuhan itu lebih besar. Tuhan itu lebih berkuasa daripada segala kekhawatiran kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, maka iman kita akan semakin bertambah besar. Nah saya ingin ajak saudara untuk mendoakan daripada janji Tuhan. Yang paling umum saja saudara, tentang apa? Kita sudah tahu bahwa ya kan ada satu yang kita sering dengar adalah Tuhan akan berperang. Ya kan? Tuhan akan berperang untuk kita. Itu ayat yang sangat terkenal saudaraku. Dari Keluaran 14 ayat 14. Nah gimana caranya? Karena gini saudara ya. Pendoa tuh gak bisa cuma sekedar doa saja. Kalau kita sebagai pendoa, sebagai orang yang suka berdoa, gak bisa cuma ngutarakan apa yang kita mau. Tapi kalau seorang pendoa yang bisa berdoa berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan janji Tuhan, plus dengan pengertian pada firman itu, maka doa ini doa yang sangat powerful. Kadang-kadang ya orang tuh makin mateng, makin dewasa, makin dalam hubungannya sama Tuhan. Kadang-kadang tuh doanya saudara, itu seperti kayak bisa lebih pendek. Lebih banyaknya itu bersyukur dan nyembah. Ya seperti kita hubungan ya makin dekat kita sama seorang, sama pasangan kita.
kita juga kalau ngobrol tuh, kalau ini kan menyampaikan maksud nggak terlalu panjang. Singkatnya udah ngerti. Nah, oleh karena itu saya ingin ajak, misalnya saudara ada ayat yang berkata, Keluaran 14 ayat 14, kita bahas saudara, kita lihat sini. Saya ingin ajak saudara yang biar ngerti, supaya hidup kita tuh nggak bimbang, nggak khawatir, nggak terombang-ambing. Kalau kena apa-apa, kalau ada apa-apa. Perhatikan, saudara percaya ada janji Tuhan. Tuhan berjanji apa? Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Ini perkataan ini muncul dan keluar ketika satu bangsa, saudaraku Yesus Kristus, yang hendak keluar dari Mesir, yang sudah diizinkan untuk dibebaskan dari perbudakan. Saudara, tiba-tiba Firaun dan tentaranya berubah pikiran. Di tengah jalan saudaraku, Firaun tuh ngejar daripada orang Israel. Di bawah pimpinan daripada Musa. Nah pada saat itu saudara apa yang terjadi? Di depan laut Teberau. Saudaraku, di belakang Firaun udah deket. Kiri kanan tuh padang gurun. Memang orang Israel tuh, bangsa Israel udah panik. Mereka juga bilang apa gak ada kuburan apa di Mesir. Sehingga kita ini akan mati di sini. Udah kejepit, gak ada jalan lagi. Putus asa mereka semua. Lalu muncul satu perkataan. Jangan takut. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Saya tuh ngerti saudara. Kadang-kadang di masa-masa kayak bulan Desember, Natal. Untuk beberapa orang. Tuh tiba-tiba tuh mendapatkan satu pergumulan. Yang begitu berat. Kayaknya lebih berat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ada orang tertentu. Saudara, kenapa kok? Justru di masa Natal aku kena ini. Harus ngalamin ini dan lain sebagainya. Dan nampaknya sepertinya tidak ada jalan keluar. Saya ingin kasih tahu ada janji Tuhan buat saudara. Yang saudara ngerasa bahwa tidak ada jalan keluar. Saudara tidak tahu apa yang dibuat. Mungkin saudara sudah frustrasi. Kalau ngomong udahlah gak usah cari pendeta. Kalau mau cari pendeta paling disuruh berdoa saja. Wah kalau udah sampai level omongan kita seperti itu. Itu berat sekali. Untuk kita bisa melihat Tuhan menolong secepatnya. Karena tanpa iman Tuhan gak bisa bantu. Saudara, jangan sampai kita kehilangan percaya, pengharapan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Katakan memang tidak mudah. Di sini memang perlu latihan. Saya ingin jelaskan begini saudaraku. Apa sih artinya Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja? Coba kita lihat di dalam perjanjian baru ya. Supaya untuk bisa menjelaskan. Jadi ayat menjelaskan ayat. Saudara kita lihat. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau Tuhan berkata, ya kan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Bukan berarti kita diam-diam aja, nggak ngapa-ngapain. Udah rebahan aja lah. Nanti Tuhan akan perang, akan kasih uang, kasih makanan, kasih jalan. Enggak. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tuh mau menghendaki saudaraku Yesus Kristus. Bahwa saudara dan saya. Kita tuh harus mengatasi pencobaan kita. Ya, mengatasi pencobaan kita. Sebatas. Sampai titik batas maksimal kekuatan kita. Setelah titik batas kita udah kerjakan dan masalah itu tidak selesai, itulah saat saudara gak usah khawatir lagi. Serahkan itu ke Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Dengan cara apa? Doakan Tuhan, saya sudah kerjakan apa yang menjadi bagian saya. Saya sudah lakukan dengan sebatas akhir kemampuanku. Aku sudah tidak kuat lagi. Ya kan, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tetapi aku percaya Tuhan bahwa ada tangan Tuhan yang akan bekerja. Menyelesaikan daripada masalah ini. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ini poinnya sana. Seperti saudara dalam kisah Musa di sini.
Ya, tuh Musa mengerjakan apa yang jadi bagian dia. Yang dia bisa buat apa? Tuhan bilang, kau angkat aja. Sekarang kau keringkan laut. Emangnya Musa bisa keringin laut? Dia nggak bisa. Tapi Tuhan kasih keringkan laut. Angkat tangan, angkat tongkat itu. Angkat tongkat. Semalam-malaman, saudara. Semalaman dia, istilahnya doa semalam suntuk. Dia menjadi pendoa siapa besok. Dia angkat tongkatnya semalam-malaman, saudara. Ke hadapan laut Teberau. Dan Alkitab katakan ketika Musa melakukan bagiannya. Sebatas kekuatannya. Yaitu angkat tongkat semalam-malam itu berat, saudaraku. Ya kan, walaupun ringan kalau dipegang lama itu jadi berat, saudaraku. Apapun yang ringan kalau dipegang terus, diangkat terus lama-lama jadi berat. Itu yang dibuat oleh Musa. Ketika Musa lakukan itu, apa yang dibuat? Tuhan mengeringkan laut Teberau. Dan laut Teberau itu menjadi apa? Jalan keluar. Jalan untuk membebaskan bangsa Israel dari Firaun. Tetapi di tempat yang sama, tempat itu menjadi apa? Menjadi kuburan buat Firaun dan tentara-tentaranya. Setelah Israel selesai menyeberangi daripada laut Teberau itu, saudara. Apa yang terjadi? Firaun berusaha untuk mengejar dan masuk ke Teberau. Teberau itu bukan jalan keluar, bukan jalan buat Firaun, malah menjadi kuburan. Air nutup lagi dan akhirnya mereka mati, saudaraku, dengan air. Saudara lihat di sini, yang mengerti katakan amin, saudara. Tapi pertanyaannya gini, Pak Sabta, bagaimana caranya supaya saya kerjakan bagian saya, Tuhan bisa kerja bagiannya. Gimana caranya itu Tuhan bisa turut bekerja? Yesaya 26 ayat 12, ini harus tahu. Jadi saudara, ini janji-janji Tuhan. Dalam kita doa, kita renung. Dalam kita doa, kita mau bertanya, apa lagi yang harus aku doakan? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Apa yang harus, langkah apa yang harus dijadikan? Nah, Tuhan bilang di dalam Yesaya 20 ayat 12, katakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan apa? Damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang akan melakukannya. Jadi saudara tahu nih, Tuhan akan berperang untuk kita. Yes, maksudnya Tuhan akan bantu menyelesaikan masalah kita. Ya kan? Tetapi Tuhan akan lihat dulu tindakan iman kita. Apakah kita mau, ya kan, melakukan bagian kita seturut dengan perintah Dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Yang mengerti katakan amin. Tetapi untuk bisa Tuhan bekerja, saudara dan saya harus memiliki apa? Damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini ada damai sejahtera Allah. Yang hanya bisa kita terima, yang hanya bisa diberikan oleh siapa? Oleh Raja Damai. Oleh Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Jadi di sini harus kita mengerti bahwa saudara, kalau kita mau berkata bahwa aku akan kerjakan bagianku, Tuhan pasti akan kerjakan bagiannya. Itu artinya saudara harus pelihara yang namanya apa? Damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Ya saudaraku, bahwa damai sejahtera Allah adalah indikator bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan melakukan bagiannya setelah kita mengerjakan bagian kita sebatas kemampuan kita. Katakan amin. Saya kasih contoh. Mungkin saudara punya anak ya, mungkin masih usia sekolah. Saudara mau nggak bisa membiayai anak-anak sampai lulus kuliah? Saudara punya nggak impian, punya nggak doa? Ya kan, untuk mewujudkan daripada janji Tuhan buat anak kita, buat hidup kita. Ya kan, Yeremia 29:11. Bahwa Tuhan punya rancangan untuk anak kita, untuk hidup kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara,
Kita sebagai orang tua mendoakan supaya dia bisa sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan. Kita siapkan pendidikan yang baik. Tapi secara logika adalah tidak mungkin kita bisa kuliahkan anak ini secara keuangan. Tapi saudara kerjakan saja bagian saudara mulai sekarang. Yaitu sisihkan uang untuk pendidikan anak. Mampunya berapa nyisikan uang itu? Oh Pak Sabta, satu anak saya cuma bisa nyisikan uang 50.000 sehari. Sisihkan 50.000. Nanti pada waktunya Tuhan akan cukupi itu. Itu artinya kerjakan bagian kita. Kalau kita nggak pernah kerjakan bagian kita. Oh ya nanti lihat tunggu waktunya saja. Nanti pas dia mau kuliah kita percaya kita doa. Kita doa terobosan. Ya tidak bisa. Bukan itu cara Tuhan. Kebanyakan. Tapi walaupun bisa juga bagi Tuhan tidak mustahil. Ya mungkin saya dapat beasiswa. Tapi Tuhan mau. Ya kan arti kata aku akan berperang menggantikan engkau. Itu banyak kali Tuhan ngomong. Sama Musa dia bicara. Sama Yosafat juga bicara. Ketika Yosafat terjepit. Ya kan. Dikepung oleh 3 bangsa besar. Pesan yang Tuhan bilang apa? Ya kan Tuhan akan berperang gantikan kamu. Dan kamu akan diam saja. Tetapi ternyata Yosafat harus perang. Tapi perangnya dia harus kerjakan bagiannya adalah apa? Dia suruh tempatkan pasukan pemuji, penyembah. Ya kan yang naikkan syukur pada Tuhan. Tempatkan pasukan daripada sangkakala yang tiup sangkakala. Ya kan nanti setelah mereka kerjakan bagiannya. Tuhan mulai membuat 3 bangsa ini saling membunuhan. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini katakan amin. Di dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan. Saya melayani di gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Dan Tuhan memberkati kita dengan gereja. Ya kan yang cukup luas di Palembang ini. Cukup besar saudaraku. Yang membangun cukup dengan dana yang luar biasa. Secara logika kekuatan kemampuan daripada jemaat saya dan lain sebagai keuangan itu tidak mungkin kita bisa dapatkan itu. Tetapi Tuhan bilang kau bangun, kau buat karena ada satu penuaian yang besar. Akan ada banyak orang-orang yang akan beribadah. Gereja ini akan penuh. Buat tempat yang lebih besar. Walaupun ini perintah. Tapi saudara Tuhan beri perintah ini. Setelah apa? Dari bertahun-tahun dari sejak awal saya jadi pendeta. Kita berusaha untuk hemat biaya. Supaya tiap bulan bisa nyisikan uang. Nyisikan untuk apa? Untuk investasi. Untuk tabungan. Pada akhirnya saudaraku. Ketika Tuhan perintah bangun. Kita sudah ada modal tabungan di sini. Yang ada. Lalu ketika kita mulai bergerak. Disitulah Tuhan mulai memberkati. Tuhan mulai bekerja dengan cara apa? Orang-orang yang tidak mampu. Tapi punya kemauan. Diberikan kemampuan. Sehingga mereka bisa memberi. Mereka yang punya kemampuan. Tapi tidak punya kemauan untuk memberi. Tuhan kasih kemauan untuk memberi. Akhirnya saudara. Rencana Tuhan. Janji Tuhan. Terjadi. Yang ngerti katakan amin. Kita tidak ngerti kenapa. Sebelum pandemi Tuhan bilang perbesar gereja. Supaya bisa dapat kapasitas. Untuk main hall 3.600. Dan kalau total semuanya 5.000 tempat duduk. Untuk gereja di Palembang ini saudara. Kita tidak ngerti kenapa kok Tuhan mau suruh kita besarkan. Kita beli tanah lagi cukup besar. Kita baru ngerti saudaraku. Bahwa rupanya. Ya kan, setelah pandemi lalu kita bisa ibadah. Kapasitas itu hanya boleh dipakai 50% saja. Padahal saudara Kristus ya kan, jumlah jemaat sudah bertambah. Kalau kita nggak besarkan, lebih banyak lagi jemaat nggak dapat untuk bisa beribadah. Saudara Kristus, saya ingin beritahu bahwa Tuhan berperang itu artinya apa? Tuhan mau saudara dan saya kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Seturut dengan perintah dia. Saudara, selebihnya itu dia akan turut bekerja. Apa yang kita tidak bisa kerjakan, itu bagian dia. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dalam hal pendidikan daripada anak-anak kami, saudaraku, sekolah. Saya bagi untuk keuangan pribadi, kami selalu menyisikan. Setiap berkat yang kami terima,
kami sisihkan untuk tabungan sekolah. Saya melihat pada waktunya kami mau sekolahkan, itu ada berkat Tuhan yang cukupi sampai utuh seutuh-utuhnya. Saya ingin saudara bisa nangkap ini. Jadi sebagai orang Kristen, saudara, Tuhan mau kita hidupnya sabar. Sabar itu artinya ya gak boleh ngejut cepet jadi apa, semuanya mau cepat sukses, cepat kaya. Tuhan akan berperang kalau kita ikut protokolnya dia. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang kedua, saya kasih contoh lagi saudara. Mendoakannya tentang janji Tuhan. Pertama, Tuhan akan janji untuk berperang. Atau berperang lawan kita. Ya kan? Perang ini bicara tentang pergumulan, peperangan rohani kita. Percaya, dia akan berikan kemenangan buat setiap kita. Yang kedua, adalah apa saudara? Ada janji Tuhan. Tuhan janji apa? Tuhan akan menyertai kita. Dia akan mau jadi Allah Immanuel. Saudara percaya katakan amin. Ini janji Tuhan saudaraku. Dua aja kita renung hari ini. Bahwa Tuhan akan berperang gantikan kita. Dan Tuhan akan menyertai kita. Ini apa maknanya? Ini dalam banget saudaraku. Dalam banget maknanya. Coba kita buka Alkitab kita. Ya, untuk kita bisa doakan. Setiap berdoa saudara ingat bahwa ada Tuhan yang mau berperang bersama dengan kita. Yang kedua adalah ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau saudara berdoa, ada Tuhan yang berperang menggantikan saya, berperang untuk saya. Ya kan, itu artinya apa? Saudara sudah ngerti di sini. Doanya lebih kuat. Doa dengan pengertian itu akan menambah iman kita. Yang mengerti katakan benar. Doa dengan pewahyuan yang kuat itu akan membuat doa lebih efektif. Saudara, yang kedua adalah kita belajar tentang apa sih doa untuk Tuhan menyertai. Ini dasar firman-Nya kita akan baca sama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Ya, Yesaya 41 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kita sudah tahu ya, kita sudah bahas bahwa kata jangan takut. Ya saudara, di Alkitab itu ada 365. Jumlahnya ada 360, kata jangan takut. 1 tahun itu berapa hari saudara? 365 hari. Ini salah satunya Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut. Ya, jangan takut. Aku menyertai engkau. Seringkali dalam hidup pergumulan kita manusia, kita ini apa-apa takut. Makanya Tuhan tiap hari kasih janji, jangan takut. Tujuannya supaya saudara dan saya hidup dengan damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, maka Tuhan bisa turut bekerja. Tuhan bisa turut berperang. Katakan amin saudaraku. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ini penting kan saudaraku. Itu mereka jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku inilah Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Dengan tangan kananku yang membawa kepada apa? Ini janji bahwa dia menyertai kita. Saudara Yesus, kalau Tuhan menyertai, saudara, saya percaya kalau kita sadar, kita tahu Tuhan menyertai kita, maka kita percaya, saudaraku, pasti, ya kan, apa saja yang kita perbuat, Tuhan akan berikan apa? Hikmat. Dia akan berikan hikmat sama kita. Dia akan berikan skill kepada kita. Dia berikan kemampuan buat kita untuk mengerjakannya. Kalau dia sertai kita. Sehingga apa saja yang kita buat menjadi apa? Berhasil. Kalau ada penyertaan Tuhan. Nah, untuk Tuhan bisa Allah jadi Allah Immanuel sama kita. Saudara harus ambil keputusan, aku mau disertai oleh Tuhan. Tidak bisa ujuk-ujuk Tuhan akan jadi Allah Immanuel, Allah yang mau menyertai kita. Kalau kita tidak pernah mau melibatkan dia, tidak pernah mengundang dia, meminta dia, Tuhan sertai aku. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara berdoa Tuhan sertai aku, damai sejahtera ada. Ketika orang lihat saudara, kapan kita tahu bahwa Allah sertai kita? Itu orang yang lihat, ini nih orang nih dekat sama Tuhan. Orang ini disertai Tuhan. Bukan kita yang ngomong-ngomong, aku disertai Tuhan loh. Apa loh? Enggak. Saudaraku, bicara Allah Immanuel, bukan kita yang ngomong aku disertai Tuhan.
Bagian kita adalah aku mau disertai Tuhan. Aku mau melibatkan Tuhan. Oleh karena itu aku mau berdoa. Aku suka berdoa. Aku suka memuji, menyembah. Aku suka memikirkan firman Tuhan. Itulah aku mau menyertai Tuhan. Dari situ nanti orang akan lihat. Saya kasih contoh saudara dalam Kejadian 39. Mari kita buka Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Ada seorang bernama Yusuf, saudara Yusuf. Ya saudaraku, ya kan ini ditulis, ya kan nulisnya, ya kan. Dikatakan kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat yang kedua, baca yang keras. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Tadi saya bilang kata, kalau Tuhan menyertai, pasti Tuhan akan berikan kita hikmat, urapan, kemampuan, jalan-jalannya, jalan keluar, ide-ide kreatif yang menyebabkan kita berhasil. Nah ini Yusuf, saudara. Ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat yang ketiga, lihat saudaraku. Nih, kita baca keras. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya. Dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Apa yang terjadi saudara? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik di rumah maupun di ladang. Kita simpulkan apa saudaraku? Ketika ada seorang disertai oleh Tuhan. Yang tahu adalah orang akan lihat. Kalau saudara disertai Tuhan. Maka saya akan tahu saudara orang disertai Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini orang dekat sama Tuhan. Ini orang disertai Tuhan. Dan orang yang disertai Tuhan. Ya saudara, please. Allah jadi Allah Immanuel baginya saudara. Dia pasti mendapat perkenanan Tuhan. Perkenan Tuhan diberikan melalui siapa? Manusia. Yusuf dapat perkenan Tuhan melalui siapa? Potifar bosnya. Tidak mungkin saudaraku kalau kita disertai Tuhan. Tapi kita orang paling dibenci oleh semua orang. Enggak. Kalau Yusuf kok bisa mendapat kasih dari tuannya. Karena Yusuf membuat tuannya ini jadi bertambah untung. Bertambah kaya. Oke, dapat kasih dari tuannya. Setelah dapat kasih, dari tuannya dikasihi. Lalu apa saudara? Tuannya memberikan kepada Yusuf promosi. Kekuasaan. Di mana ada hadirat Allah. Di mana ada penyertaan Allah saudaraku. Di situ pasti ada Ada kasih. Ada perkenan. Plus ada kekuasaan atau otoritas. Yang mengerti katakan amin. Selanjutnya apa yang terjadi saudara? Kalau saudara disertai oleh Tuhan. Kalau saya disertai Tuhan. Maka saya pasti akan menguntungkan banyak orang. Menguntungkan artinya kita bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati, dikatakan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena siapa? Karena Yusuf. Yusuf tidak keberatan. Yusuf tidak keberatan. Kalau tuannya makin diberkati. Makin kaya. Saudara bisa mengerti sini katakan amin. Ciri orang yang menjadikan Allah itu adalah Allah Immanuel. Adalah, saudara bisa lihat sini. Saudara, dia pasti rindu untuk jadi berkat. Ya kalau hidupnya hanya ingin saudaraku menjadi,
Kebalikannya, kalau kita hidupnya, apa yang saya bisa dapat untung dari dia, apa yang saya bisa sedot dari sini, saya bisa ambil dari sini segala macam. Ya enggak seperti ini definisinya. Saya berdoa, biarlah Allah jadi Allah Immanuel buat kita. Orang lihat ada penyertaan Tuhan. Orang lihat Tuhan tuh dekat dengan orang ini, dengan saudara. Saudara akan dapatkan kasih dari banyak orang. Saudara akan dapatkan perkenanan, disayang Tuhan dengan disayang oleh manusia. Yesus juga pada waktu dia jadi manusia, Alkitab katakan Yesus makin besar, dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Dikasih manusia itu bicara tentang apa? Itu berkat hubungan sosial. Berkat sosial, berkat daripada hubungan. Katakan amin saudara, kalau udah berkat hubungan sosial itu disayang oleh manusia, mendapat kasih dari manusia, pasti akan dapat berkat apa? Keuangan. Saya bisa mengerti, katakan amin. Ini hidupnya. Saudara mau hidup saudara, ya kan, disertai oleh Tuhan. Saudara harus ambil keputusan. Minta Tuhan sertai aku. Tuhan sertai aku. Libatkan Tuhan dalam segala perkara hidup saudara. Sehingga saudara, kalau saudara jadikan, saudara tahu, aku mau libatkan Tuhan. Aku mau Tuhan sertai aku. Saudara bisa berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Kebutuhan apa? Ya kan, kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan hubungan sosial dikasihi oleh orang. Yang keempat, kebutuhan keuangan. Yang mengerti katakan amin. Filipi 4 ayat 19 katakan apa? Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya berdoa saudara, saya bisa nangkap ini. Ketika kita doa, Tuhan engkau sertai aku. Sertai aku, saudara punya gambaran. Kalau dia sertai, aku tidak akan takut. Aku tidak mau bimbang. Ya kan? Karena aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Kalau dia tolong, itu artinya apa yang tidak sanggup aku lakukan, maka dia akan berikan kesanggupan. Dia akan buat mujizat buat hidup saya. Aku akan memegang tangan kananmu. Kalau Tuhan yang pegang tangan kanan kita, ini artinya apa? Dia akan tuntun. Saudara, jalan mana yang harus kita pilih, keputusan apa yang terbaik yang harus kita putuskan, itu artinya dia akan pegang tangan kanan kita. Dia akan bawa kita ke tempat yang dia kehendaki. Yang mengerti dan percaya, katakan amin saudara. Sehingga saudara, kalau kita sampai akhirnya saudara doa, Tuhan biar engkau jadi Allah Immanuel bagiku. Sehingga saudara bisa mengerti satu hal. Seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta aku. Katakan amin saudara. Katakan amin. Saya ingin saudara doakan janji Tuhan. Doakan janji Tuhan dengan cara bagaimana? Saudara baca itu Alkitab. Ini janji buat saya. Saudara doa minta pengertiannya bagaimana? Doanya itu bisa saudara mulai doakan seperti itu. Tuhan, karena engkau berjanji, engkau akan berperang menggantikan aku. Ya Tuhan, dan engkau pasti akan memberikan jalan keluar buat aku. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus beri aku kekuatan. Sampai batas maksimal aku akan kerjakan bagianku. Dan beri aku damai sejahtera. Supaya engkau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang aku pikirkan, aku kerjakan, aku doakan. Sehingga aku bisa melihat hasil-hasil yang penuh berkat sehingga namamu dipermuliakan. Sehingga kalau aku bisa sukses, aku bisa berhasil, aku akan selalu berkata semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Yang berikutnya adalah saudara Yesus, kalau kita berkata bahwa Tuhan berperang, kita gak bisa lepaskan diri dengan doa apa? Tuhan menyertai aku. Tuhan beserta aku. Saudara doa, ketika saudara berdoa Tuhan sertai aku, saudara sudah dapat pemikirannya seperti yang saya khotbahkan. Saudara bisa ulang daripada firman Tuhan nih, khotbah saya ini saudara. Berdoa sampai saudara dapat pengertian, saudara masuk dalam doa. Saya percaya kuasa Allah akan bekerja dalam hidup saudara.
perkenan Allah akan turun dalam hidup saudara. Saya percaya berkat Natal, mujizat Natal, kado Natal akan mendatangi saudara. Tuhan lihat saudara mencari, saudaraku iman, tindakan iman. Salah satu tindakan iman Tuhan suka adalah apa? Berdoa. Doakan dan minta. Percaya. Ya saya percaya. Tuhan berkata minta, maka kamu akan diberi. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Saya berharap, saya berdoa, saudara berkati dengan pesan ini. Saudara akan diubahkan dengan pesan ini. Ya tutup mata kita akan berdoa bersama-sama. Bapa terima kasih untuk Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami. Allah yang berperang menggantikan kami. Bapa dalam nama Yesus beri kami damai sejahtera-Mu. Sukacitamu di masa Natal ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sedang mencabut segala kutuk kemiskinan dalam hidup kami. Segala kutuk keturunan dalam diri kami. Dalam nama Yesus, ya Tuhan, Engkau sedang limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Engkau sedang melimpahkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak yuk. Immanuel, namanya disebut Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan yang perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.